Trisno kanthi sehat balapian wonten alangan setunggal menapa. Ing salajengipun selawat atau salam monggo katetepna dumateng junjungan kula lan panjenengan sedaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng warganipun, sahabatipun, madhapipun, dumateng umatipun ingkang istiqomah atau sing akhir zaman. Lan mugi-mugi pingganipun kula lan panjenengan kula kathah pikantuk sahabatipun saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Nabi Muhammad ibni ilma baryukni rahma amin. Salatipun kula serahkan kepada Bapak Ustaz monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini orangnya sudah lumayan banyak, tapi jawab salamnya kurang kompak. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, alhamdulillahil malikil jabbar, alhamdulillahi Allahu akbar. Assalatu wassalamu ala rasulillahil akhyar, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa qulu lin-nasi husna. Shadaqallahul azim. Al-ayat. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan para santri yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pripun kabare Bapak Ibu? Alhamdulillah. Sehat badannya? Alhamdulillah. Keluarga di rumah sehat Pak, Bu? Alhamdulillah. Kalau dompetnya sehat Bu, Pak? Ya, alhamdulillahnya beda ya, karena sudah pertengahan bulan. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Zat yang maha agung, zat yang maha mendengar apapun yang tidak bisa didengar oleh hambanya, zat yang maha melihat apapun yang tidak bisa dilihat oleh hambanya, dan zat yang menyatukan tulang dengan daging, kemudian memisahkannya kembali nanti ketika sudah kita mati. Maka marilah kita memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena nikmat yang Allah berikan kepada kita pun sangat banyak. Nikmat Allah itu banyak apa sedikit Pak? Banyak sedikit Pak Bu nikmat Allah? Banyak. Ada yang kurang dengan nikmat Allah? Tidak ada. Yang kurang itu siapa? Kita. Yang kurang itu siapa? Manusia. Sering merasa kurang. Ini mohon maaf, kadang-kadang manusia itu kan ketika dikasih nikmat kurang syukur. Ketika dikasih ujian kurang sabar. Saat ibadah kadang-kadang kurang
kurang ikhlas. Ketika mendapatkan takdir kadang-kadang kurang ridho, kurang menerima. Kalau digabungin, mohon maaf, manusia itu kurang ajar. Terus buatan Pak. Dan ini sudah Allah ingatkan dalam Al-Quran, yaitu dalam Quran surat Al-Adiyat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia terhadap Rabbnya, terhadap Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki sifat kanud. Sifat apa Bu, Pak? Sifat kanud. Ya, adik-adik, sifat apa namanya? Kanud. Ya, kanud itu muradifnya atau persamaan katanya adalah kafur. Ya, kafur sama dengan kufur. Ya, lawan dari kata syakur atau syukur. Ya. Jadi kata Allah subhanahu wa ta'ala, manusia itu mempunyai sifat kanud. Sedangkan menurut Imam Hasan al-Basri, beliau menafsirkan kanud adalah ya'uddul masaiba wa yansa an-ni'ama. Sering menghitung-hitung musibah, sesuatu yang tidak mengenakan dalam dirinya, dalam hidupnya. Saat dapat ujian, ya, saat dapat musibah, saat kekurangan sesuatu, baru dicurhatkan kepada temannya, kepada sahabatnya. Wa yansa'an ni'ama, tapi melupakan nikmat Allah yang begitu banyak. Contohnya ketika kita sakit gigi. Ya, pernah Pak Bu sakit gigi? Ya, sering. Sakit gigi itu sakit gak Bu, Pak? Sakit. Yang sakit apa? Giginya. Kalau tangannya sehat gak? Sehat. Kakinya sehat? Sehat. Telinganya sehat? Matanya sehat? Sehat. Yang sakit hanya giginya. Tapi kita ngeluhnya sebagai manusia kadang-kadang berlebihan. Itulah sifat kanud. Ya'uddul masaiba wa yansa'an ni'ama, melupakan nikmat Allah yang begitu banyak dan sering menghitung-hitung sesuatu yang kurang mengenakan dalam hidupnya. Maka marilah kita hindari sifat kanud ini dan hiasi dengan sifat syakur. Syakur itu orang yang pandai bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah di subuh atau pagi kali ini kita bisa bersilaturahmi sekaligus bersilatul ilmi di masjid yang insya Allah diberkahi, Masjid Al-Faruq, ya Pak. Masjid Al-Faruq. Mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan. Yang jawab amin, mudah-mudahan Allah jadikan keluarganya tambah sakinah, mawaddah, warahmah. Anak cucunya solih dan solihah. Diberikan rizki yang halal, berkah dan melimpah ruah. Yang punya hutang segera lunas hutangnya. Ada yang punya hutang di sini, Pak Bu? Yang mana orangnya? Iya. Dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu sudah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam janjikan dalam sebuah hadis. Kata beliau, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan yaltamisu fihi ilman, dalam rangka untuk tolabul ilmi, dalam rangka untuk mencari ilmu, menghadiri majlis ilmu, maka kata Rasulullah, sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan langkahnya menuju surga. Dalam hadis yang lain Rasulullah menjelaskan ada 4 keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang hadir di majlis ilmu.
Beliau bersabda, yang pertama yaitu nazalat alaihimus sakinah, akan diberikan kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Apa as-sakinah itu? Ketenangan, adem, tentrem, ayem. Ibu-ibu, bapak-bapak sekarang hatinya tenang gak? Tenang ya, walaupun di rumah saya tahu banyak cucian, belum masak untuk sarapan. Bener ibu-ibu? Ya, walaupun cicilan masih numpuk. Tapi ketika hadir ke majelis ilmu, Allah berikan ketenangan ke dalam dirinya, ke dalam hatinya. Itu salah satu keutamaan yang Allah berikan. Saking tenangnya, ada yang ngambil posisi di belakang, di pojok, kemudian nyender sambil nunduk baca doa, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya, saking tenangnya ketika hadir ke majelis ilmu. Tapi insya Allah di sini nggak ada ya. Ya. Alhamdulillah ya. Kemudian keutamaan yang kedua yaitu wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah akan liputi kepada mereka yaitu dengan rahmatnya. Kemudian yang ketiga yaitu wa khaffathumul malaikah. Mereka akan didoakan oleh para malaikat. Ya, malaikat mendoakan kita supaya diberikan keberkahan dan mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian yang keempat yaitu wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah sebutkan dengan bangga di hadapan para malaikat tentang hamba-hambanya yang hadir di majelis ilmu di rumah Allah, yang mempelajari Al-Quran, mempelajari agama Islam, diviralkan nanti juga di alam akhirat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keutamaan yang Allah janjikan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk menggantikan Ustadz Endi ya, karena beliau sedang berhalangan hadir. Ini sudah kenal semuanya nggih Bapak Ibu? Oh belum. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka ta'aruf. Iya, tak kenal maka ta'aruf. Ta'aruf itu artinya kenalan ya. Baik, sebelumnya kula nyuwun pangapunten dereng saged basa Jawa. Karena saya bukan orang Jogja ya, bukan orang Jawa Tengah. Jadi tapi insya Allah sekedik-sekedik kula ngertos nggih. Iya. Nama saya itu Mas Dandi. Di sini dipanggilnya Mas, ya Pak. Kalau di Bogor, Jawa Barat dipanggilnya AA. Ya. Tapi alhamdulillah saya bersyukur dari dari AA menjadi Mas, karena Mas sekarang lagi mahal ya Bu ya. Iya. Saya tinggalnya di Ngipik Sari, Kaliurang ya. Kalau di sini ada santri-santri dari Sambi. Di sana ada alumni salah satu yaitu Ustadz Najmuddin ya, itu Ustadz saya juga di sana. Baik, pada kesempatan kali ini tentang kaidah Al-Quran ya, untuk jiwa dan kehidupan. Apa? Kaidah Al-Quran untuk jiwa dan kehidupan. Ini saya ambil dari salah satu kitab, judulnya yaitu Qaidu Qur'aniyah, khamsina qaidatan Qur'aniyatan fin nafsi wal hayah. Judulnya yaitu 50 kaidah Al-Quran untuk jiwa dan kehidupan. Apa itu kaidah? Dalam bahasa Arab, kaidah itu artinya adalah pokok atau dasar. Ya. Dari kaidah tersebut diambil hukum-hukum, diambil pelajaran-pelajaran, ya. Diambil hikmah yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini karya ulama besar, namanya yaitu Umar bin Abdullah
Al-Muqbil dari Saudi Arabia, tepatnya di Al-Qasim. Isi kitabnya itu tentang penggalan-penggalan ayat Al-Quran yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari menurut petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu di sini semuanya yakin kalau Al-Quran itu adalah petunjuk hidup? Harus ya, harus yakin. Ya, kita semua harus meyakini bahwa Al-Quran adalah satu-satunya pedoman hidup kita, pedoman hidup seorang muslim. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran, yaitu inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sungguh kata Allah, Al-Quran itu yahdi lillati hiya aqwam, memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Kata aqwam itu artinya paling lurus. Maksudnya adalah tidak ada yang menandingi lurusnya Al-Quran. Bahkan Rasulullah dalam sebuah hadis mengatakan, lan tadillu ma tamassaktum bihima. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, taraktu fikum, aku telah meninggalkan kepada kalian dua hal yang menjadi pedoman dalam hidup, dan kalian tidak akan tersesat selamanya kalau kalian berpegang teguh kepada dua hal itu. Apa? Kitabullah wa sunnatu Rasulillah, kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, berarti sebaliknya, kalau kita tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, maka kita tidak akan mendapatkan apa yang kita cita-citakan di dunia dan di akhirat. Kita akan tersesat, hidup kita akan berantakan kacau. Sebagaimana Allah berfirman, ya, dalam Al-Quran surat Toha. Surat Toha itu surat yang keberapa, Dek? Surat yang ke-20. Ya, dalam ayat yang ke-124 Allah berfirman, "Waman a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamah a'ma." Waman a'rada, dan barang siapa yang berpaling, an dzikri, dari peringatanku, maksudnya dari Al-Quran, tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa innalahu ma'isyatan dhanka, maka sungguh hidupnya akan kacau, sungguh hidupnya akan berantakan, akan krisis saat di dunia. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan ketika di akhirat dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, salah satu cara untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman adalah para ulama kita telah memudahkan dengan menyusun karya-karya, dengan menyusun buku, menyusun kitab, diantaranya yang akan kita kaji pada pagi hari ini, yaitu judulnya apa? 50 kaidah Al-Quran untuk jiwa dan kehidupan. Ya. Baik, pada kesempatan kali ini, ya, mungkin saya hanya akan membahas satu kaidah saja, Al-Qaidatu Al-Ula, ya. Kaidah yang pertama yaitu surat Al-Baqarah, surat yang kedua dalam Al-Quran, ayat yang ke-83. Al-Baqarah itu artinya apa? Sapi betina. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qulu linnasi husna. Insyaallah mudah diingat. Wa qulu linnasi husna. Coba diikuti. Wa qulu, tuh 2
3. Linnasi husna. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qulu, dan katakanlah oleh kalian, linnasi, kepada manusia, husna, dengan perkataan yang baik. Ucapkanlah oleh kalian dengan ucapan yang husna, yang baik. Nah, jadi ini perintah Allah Subhanahu wa taala yang awalnya memang ditujukan, diperintahkan kepada Bani Israel, ya, supaya tidak menyembah selain Allah, supaya berbakti kepada kedua orang tuanya, supaya berbuat baik kepada kerabat, kepada anak yatim, fakir miskin, dan juga mengucapkan perkataan yang baik, serta menunaikan sholat dan menunaikan zakat. Itu ayat utuhnya, perintah kepada Bani Israel awalnya. Tetapi ayat ini juga berlaku untuk kita semua sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena sudah difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya. Sebagaimana dikuatkan dalilnya, yaitu dalam Quran surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat 53. Allah berfirman, wa qul li'ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Dan katakanlah, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, katakanlah kepada hamba-hambaku, yaqulu, supaya mereka mengucapkan allati hiya ahsan, dengan kata-kata yang paling baik. Kalau tadi hanya baik, ini ahsan, paling baik. Ya. Inna syaitana yanzagu bainahum, karena sesungguhnya setan itu selalu mengganggu manusia. Ya. Itu tugas setan, adalah mengganggu manusia. Salah satu gangguan setan adalah mengajak kita, mempengaruhi kita supaya mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Tujuannya supaya kita itu bermusuhan satu dengan yang lainnya. Maka supaya kita tidak terjebak dengan tipu daya setan, tidak terjebak dengan gangguan setan ini, caranya adalah waqulu linnasi husna. Berkatalah kepada orang lain dengan ucapan yang baik. Itu dalam Al-Quran. Buktinya apa? Di Quran surat Al-Isra ayat 53. Kemudian dalam hadis Rasulullah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billah, barang siapa yang beriman kepada Allah, wal yawmil akhir, dan hari akhir, kata Rasulullah, falyaqul khairan aw liyasmut, maka ucapkanlah dengan ucapan yang baik, kalau tidak bisa maka diamlah. Nah, itu perintah yang jelas, ya, dari Allah dan Rasulullah SAW supaya kita berkata baik. Maka wajib hukumnya kita mengatakan sesuatu yang baik. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah kaidah bahwa dalam Al-Quran, ya, kaidah dalam Al-Quran, hukum pokoknya adalah wajib. Hukum asalnya adalah wajib. Berubah menjadi tidak wajib kalau ada dalil yang menunjukkan tidak wajibnya. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita berdosa kalau sengaja, ya, dengan sengaja berkata yang buruk. Berdosa kalau kita sengaja berkata yang tidak baik. Bahkan Rasulullah pernah mengancam dalam sebuah hadis, ada seorang yang masuk neraka, kemudian disiksa dalam neraka tersebut selama 70 tahun. 70 berapa? Tahun. Di sini ada yang usianya 70, Pak, Bu.
Ada ya. Selama 70 tahun dimasukkan ke dalam neraka, disiksa. Kenapa? Karena satu patah kata yang keluar dari lisannya. Karena tidak pandai menjaga lisannya. Maka ada sebuah mahfudhat atau kata-kata mutiara dalam bahasa Arab dikatakan, yaitu salamatul insan fi hifdzil lisan. Salamatul insan, keselamatan manusia itu fi hifdzil lisan, terdapat dalam dia menjaga lisannya. Mungkin sekarang sudah berubah, bukan salamatul insan lagi. Apa? Salamatul asabi, keselamatan manusia itu ya. Salamatul insan fi hifdzil asabi, maaf ya. Keselamatan manusia itu terdapat bagaimana dia menjaga jarinya, bagaimana dia menjaga tangannya. Karena sekarang dunia sudah berubah ya dengan majunya teknologi. Maka berhati-hatilah dalam berucap, berhati-hatilah dalam mengetik, dalam memposting, dalam hal-hal lainnya ya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah ya. Berikutnya adalah tentang bentuk pengamalan ucapan yang baik itu. Ada dua kata pengarang kitab ini. Yang pertama, bentuk ucapan yang baik itu adalah fi ma'nahu, dalam kontennya, dalam isi ucapannya. Ucapannya harus baik ya. Isi yang dia ucapkan harus baik. Apa ukurannya ucapan yang baik itu? Tentu yang sesuai dengan syariat Islam. Isinya tentang kejujuran, tentang nasihat, saling mengingatkan dalam kebaikan, atau perkara-perkara yang mubah kita ucapkan yang tidak mengandung perbuatan dosa seperti ghibah, bohong ya, kemudian hal-hal lainnya yang tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam. Yang pertama apa? Kontennya harus baik, isinya. Kemudian yang kedua yaitu fi hayatihi, cara penyampaiannya harus baik ya. Kita walaupun kontennya baik, misalkan menasihati orang lain, berdakwah ya, mengajak orang lain dalam kebaikan, tetapi kalau hayatihi, cara mengucapkannya tidak baik, itu juga kurang tepat ya. Karena at-tariqah ahammu minal maddah, cara, metode dalam menyampaikan sesuatu yang baik itu lebih penting daripada konten itu sendiri, daripada ajakan isi itu sendiri ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ya, berikutnya, kepada siapa penerapan ayat ini? Wa qulu linnasi husna, dan katakanlah oleh kalian dengan ucapan yang baik ya. Kepada siapa kita berkata baik? Nah, dalam kitabnya beliau menjelaskan ya, secara umum di sana Allah berfirman menggunakan kata linnas, kepada semua manusia, kepada semua orang. Ini di sini insya Allah semuanya manusia, nggih Bapak Ibu ya. Jadi annas itu jamak ya, dari kata ins ya. Annas, manusia, semuanya, banyak berarti ya. Maka kita wajib berkata baik kepada semua manusia, siapapun, baik yang muslim maupun yang non muslim. Kita wajib untuk berkata dengan ucapan yang baik, kecuali kepada orang yang zalim, maka kita boleh membalasnya dengan yang setimpal. Itu pun setimpal, enggak boleh berlebihan ya, karena kezaliman itu harus dilawan gitu. Dalilnya ada di Al-Qur'an surat 29, surat Al-Ankabut ya, ayat yang ke-46. Allah berfirman, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan.
dan janganlah kalian mendebat, dan janganlah kalian beradu argumen dengan ahlul kitab illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang baik. Ahsan disuruh menggunakannya, cara yang paling baik. Illalladzina zalamu, kecuali terhadap orang-orang yang zalim, minhum, dari mereka. Jadi kalau terhadap orang yang zalim kita boleh ya membalasnya, tapi dengan yang setimpal, tidak boleh berlebihan, sebagai suatu penjagaan terhadap harga diri kita seorang muslim ya. Itu secara umum. Jadi Allah mengatakan wa qulu linnasi husna, ucapkanlah kepada semua manusia dengan ucapan yang baik. Tetapi secara garis besar beliau menjelaskan ada 5 cakupan penerapan kaidah ini ya. Ada berapa? Ada 5. Yang pertama yaitu alal walidain, terhadap kedua orang tua. Nah ini jelas ya. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan sesuatu yang baik, terutama kepada kedua orang tua. Ya. Jangan sampai kita kepada orang lain berkata dengan yang baik, lemah lembut, sopan, ya. Tetapi kepada orang tua malah kasar. Dan ini sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran surat yang ke-17, surat Al-Isra ayat yang ke-23, wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima, wala tanharhuma, dan janganlah kamu menghardik keduanya, kedua orang tua, wa qul lahuma qawlan karima, dan katakanlah kepada kedua orang tuamu dengan perkataan yang karim, yang mulia. Sekalipun orang tua kita itu dalam posisi kurang tepat, dalam kondisi salah, kita diperintahkan untuk tetap berkata baik, ucapkan dengan cara yang baik. Wala tanharhuma, jangan sampai kita menghardiknya. Ya, mungkin kita pernah menyinggungnya, maka beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu yang pertama. Kepada siapa? Kepada kedua orang tua. Kita bisa mengambil pelajaran dari kisahnya Nabi Ibrahim alaihi salam, Abul Anbiya, bapaknya para nabi, Imamul Hunafa, ya, seorang yang ahli penegak tauhid, dan digelari juga dengan Khalilullah, sang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Beliau itu bapaknya tidak mau mengikuti ajaran beliau, ya, ajaran yang Allah turunkan. Tetapi saat mendakwahi bapaknya tetap mengatakan dengan perkataan yang baik, ya abati. Apa artinya? Wahai bapakku tercinta. Bukan ya abi lagi. Kalau abi itu wahai bapakku aja. Tapi kalau ya abati, wahai bapakku tercinta, tersayang, ya, luar biasa. Beliau tegas tapi lembut, ya, dalam mengajak bapaknya, dalam mendakwahi bapaknya, dalam memberikan penjelasan terhadap bapaknya. Ya, itu yang pertama, terhadap kedua orang tua. Kemudian yang kedua yaitu ya, terhadap orang yang datang kepada kita dengan tujuan untuk meminta-minta, ya, kepada orang yang meminta-minta kepada kita, ya, orang yang membutuhkan kita datang kepada kita, maka jangan kita mengucapkan dengan perkataan yang menghina, yang merendahkan, yang buruk. Dalam surat Ad-Duha ayat yang ke-10 Allah berfirman, wa ammas-sa'ila fala tanhar, dan terhadap orang yang meminta-minta, as-sa'il, orang yang meminta-minta, fala tanhar, kata Allah, janganlah kamu
menghardiknya, jangan merendahkannya, jangan menghinanya. Surat Ad-Duha ayat yang ke-10. Kalau kita belum mampu untuk membantunya, untuk menolongnya, ucapkan dengan sesuatu yang baik. Ya, ucapkan saja, sebetulnya saya pengen sekali menolong, tapi mohon maaf, ini kondisinya lagi kurang memungkinkan. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa menolong bapak atau ibu, begitu ya. Jadi terhadap orang yang meminta-minta, orang yang membutuhkan kepada kita, jangan sekali-kali kita malah mencelaknya, merendahkannya. Kemudian yang ketiga, yaitu dalam hubungan suami istri, az-zawj waz-zawjah, ya. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, khairukum li ahli. Ukuran manusia terbaik itu adalah dia yang berbuat baik kepada keluarganya. Jangan sampai ini ibu-ibu kalau berkata kepada orang lain itu penuh dengan kelembutan, ya, penuh dengan kesopanan. Bapak-bapak juga ya, jangan sampai kepada perempuan lain ucapannya itu lembut, sopan begitu ya, tapi sama istrinya ya kebalikannya begitu. Insya Allah di sini enggak ya Pak ya. Ya, ibu-ibu juga di sini insya Allah enggak ya Bu ya. Ya, enggak salah lagi. Insya Allah enggak ya. Jadi terhadap suami ya, istri terhadap suami, suami terhadap istri itu harus mengucapkan dengan ucapan yang baik ya. Kemudian yang keempat yaitu terhadap anak, alal walid, terhadap anak ya. Kita kan sering mendengar ada istilah anak durhaka. Kalau orang tua apa? Ya, durhaka itu kan dari bawah ke atas ya. Iya betul, dari bawah ke atas ya. Anak kepada orang tua itu durhaka. Ya. Murid terhadap guru itu durhaka. Kalau orang tua terhadap anak apa namanya? Zalim ya, zalim, aniaya. Ya. Jadi kan selama ini kita seringnya membahas tentang anak yang durhaka ya. Ternyata dalam Islam juga memberikan perhatian tentang berhati-hati menjadi orang tua yang zalim. Di antara ciri orang tua yang zalim itu adalah berkata-kata yang tidak baik terhadap anaknya. Pernah mendengar kisah dulu pada masa Umar bin Khattab, ada seorang anak ya. Ada seorang anak, kemudian anak ini berbuat sesuatu yang tidak baik ya, berbuat sesuatu yang tidak baik sampai orang tuanya itu marah, jengkel terhadap anak ini. Lalu anak ini diseret kepada Khalifah Umar bin Khattab ya, dilaporkanlah, wahai Khalifah, ini anakku nakal sekali, tolonglah dibantu untuk menyadarkannya. Kemudian anak ini ternyata cerdas. Sebelum dia ditanya oleh Umar bin Khattab, dia bertanya kepada Umar, ya Khalifah, wahai Khalifah, sebetulnya ciri orang tua yang baik itu ya, atau hak anak dari orang tua itu apa saja? Kemudian Umar bin Khattab mengatakan ada 3. Yang pertama yaitu dipilihkan ibu yang baik. Yang kedua yaitu diberikan nama yang baik. Kemudian yang ketiga diberikan pendidikan yang baik. Itu hak anak dari orang tuanya. Berarti kan kewajiban orang tua. Kemudian anak ini menjawab, ya Rasulullah, ibuku di rumah tidak pernah menyuruhku sholat, tidak pernah berkata yang baik, sering menggibah. Ya, yang salah siapa berarti? Ibunya ya, orang tuanya. Bapakku menyuruhku sholat tapi dia tidak berangkat ke
ke masjid, ya, kata anak itu. Kemudian nama yang baik, namaku rasa-rasanya tidak baik ya Khalifah, wahai Umar, katanya. Ya, saya lupa dalam bahasa Arab namanya itu, pokoknya artinya adalah kumbang yang memakan kotoran. Nah, bahasa Arabnya apa lupa saya. Nah, karena dia sering merasa malu dengan temannya, sering dibully begitu ya, sering diledekin sama temannya, akhirnya mempengaruhi jiwanya, mempengaruhi psikisnya. Maka berikanlah kepada anak kita itu dengan nama yang baik. Kemudian yang ketiga yaitu diberikan pendidikan yang baik. Wahai Khalifah, orang tuaku tidak pernah mengajarkan aku untuk membaca Al-Quran, bagaimana cara beribadah yang baik, tidak mengajarkan aku tentang tauhid. Ya. Kemudian apa jawaban Khalifah Umar bin Khattab? Umar bin Khattab tidak memarahi anaknya, tapi memarahi bapaknya. Apa kata Umar? Wahai bapak, sesungguhnya engkau telah durhaka sebelum anakmu durhaka. Jadi yang salah siapa berarti? Orang tuanya, ya. Jadi kan anak itu tergantung orang tuanya. Nah, tapi dalam Islam dikatakan bahwa orang tua yang tidak sesuai dengan perannya, tidak menjalankan tugas dan kewajibannya disebut dengan zalim. Ya, di antara ciri orang tua yang zalim adalah berkata yang tidak baik kepada anaknya. Maka waqulu linnasi husna, ucapkanlah kepada anak kita dengan ucapan yang baik. Kemudian yang kelima, yang terakhir, ini sampai jam 10 jam 7 ya Pak. Ya. Kalau jam 10 siap Bu? Siapa? Ya, saya yang tidak siap. Ya. Karena yang capek itu siapa Pak Bu? Yang bicara biasanya ya. Ya. Baik, insyaallah 10 menit lagi jam 7. Yang terakhir, yang kelima, yaitu terhadap orang yang jahil, terhadap orang yang jahil, orang yang bodoh, yang masih awam tentang agama. Ya. Jangan sampai kita mengikuti ucapan iramanya orang yang tidak faham tentang agama, orang yang jahil, orang yang bodoh, ya. Ketika ada orang yang tidak tahu kemudian datang kepada kita, maka ucapkanlah dengan perkataan yang baik. Dan itu salah satu ciri ibadur rahman yang Allah jelaskan dalam Quran surat Al-Furqan, surat yang ke-25, ya. Allah berfirman, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Tanda ibadur rahman adalah kalau diajak bicara oleh orang yang jahil, oleh orang yang tidak tahu, orang yang awam tentang agama, maka qalu salama, mereka mengucapkan dengan kata-kata yang salama, penuh dengan keselamatan, baik untuk menjaga keselamatan orang tadi yang kita ajak bicara maupun kita, ya. Jadi tanda ibadur rahman itu salah satunya. Tapi kita juga berkewajiban untuk menasehati, untuk mengingatkan dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan, ya. Di antara kisah yang menarik itu sebagaimana kisahnya Rasulullah ketika berdakwah di Bukit Taif, ya. Saat itu beliau mengajak orang-orang yang jahiliyah, ya, orang-orang yang bodoh yang belum tahu tentang Islam, ya. Beliau sampai diludahi, sampai dicaci maki, dihina, ya. Tetapi beliau apakah membalasnya dengan hinaan? Tidak. Karena apa? Karena jahil, mereka belum tahu tentang apa yang Rasulullah sampaikan itu, ya. Bahkan sampai kesalnya malaikat yang hadir pada saat itu, ya, berkata, wahai Rasulullah, wahai Muhammad,
Ya, apakah aku perlu membalikan Bukit Taif ini kepada orang-orang tadi yang menghinamu? Tapi kata Rasulullah apa? Jangan, tidak. Karena sesungguhnya mereka itu tidak tahu, ya. Mereka itu adalah orang yang jahil, ya. Nah, itu salah satu kisah yang luar biasa untuk kita contoh dalam kehidupan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kemudian dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd surat ke-13 juga disebutkan dalam ayat yang ke-22 kalau nggak salah, di antara ciri orang yang akan masuk surga bersama keluarganya yaitu mereka yang membalas kejahatan, keburukan dengan kebaikan, ya, hatinya lapang, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan permaafan, begitu, ya. Termasuk dalam berdakwah juga, ya. Dalam Al-Qur'an itu sangat jelas bagaimana kalau kita berdakwah kepada orang lain, berkata kepada orang lain harus dengan qaulal layyina, perkataan yang penuh lemah lembut, sebagaimana Nabi Harun, ya, dan juga Nabi Musa ketika berdakwah dengan perkataan yang layyina, penuh dengan lemah lembut. Qaulan baligha, perkataan yang baligh itu sampai, yang apa? Menyentuh, melekat, membekas, ya. Kemudian qaulan maisura, perkataan yang memudahkan, tidak memberatkan bagi pendengarnya, ya. Dan masih banyak lagi, ya. Qaulan sadida, perkataannya harus benar, jangan ada unsur kebohongan apalagi dalam berdakwah, ya. Kan beberapa waktu lalu sempat viral, ya, seorang dikatakan sebagai pemuka agama lah, ya, gitu, ya, yang merendahkan, menghina seorang bakul es teh, begitu, ya. Nah, kita ambil pelajarannya, ya. Kita tidak boleh membenci orangnya. Kita harus membenci, hanya boleh membenci apa? Perbuatannya. Kita ambil hikmahnya, pelajarannya bahwa lisan itu satu kata saja ternyata bisa merubah diri kita sangat fatal. Yang awalnya di atas, Allah rendahkan dengan serendah-rendahnya. Gara-gara apa? Gara lisan, ya. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung dalam dia menjaga lisannya, ya. Lisan ini sangat tipis, Bapak Ibu, ya. Tipis kan lisan kita ini, ya. Tapi kalau menurut ilmu kesehatan saya belum tahu, ya, sampai berapa sentinya begitu. Tetapi luar biasa, ya. Ini nikmat Allah yang harus kita jaga. Kita masih bisa merasakan makanan, minuman, pahit, manis, pedas, asin, gurih dan lain sebagainya. Itu nikmat Allah. Masih bisa berkata, berucap dengan normal, ya, dengan baik, ya. Maka terhadap nikmat Allah fahadits, nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kesimpulannya adalah kaidah yang pertama ini, ya, surat apa tadi? Al-Baqarah ayat 83 memerintahkan kepada kita supaya mengucapkan sesuatu yang baik itu kontennya maupun caranya. Secara umum perintah ini kita praktekkan kepada semua manusia, tetapi secara garis besar ada 5 yang dijelaskan oleh pengarang kitab tadi. Yang pertama kepada kedua orang tua, yang kedua terhadap orang yang meminta, yang ketiga yaitu terhadap suami istri, ya, dalam hubungan suami istri, yang keempat yaitu terhadap anak, dan yang kelima yaitu kepada orang yang jahil, yang masih awam tentang
agama. Semoga kita semua senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala supaya dimudahkan untuk mengucapkan sesuatu yang baik. Jangan sampai lisan kita ini terpeleset sehingga kita menjadi orang yang hina dan dihinakan di dunia dan di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat. Ya, mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.